Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan ulas dua hal. Yang pertama terkait sejauh mana triwulan 1 per hari ini tanggal 11 Juni dan apa kabar triwulan 2. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama terkait triwulan 1. Jadi perlu kita pahami bahwa pencairan TPG itu dua penyalurnya, ini kami sampaikan juga kemarin, bahwa untuk non-ASN itu pencairannya dilakukan oleh Puslapdik Kementerian Pendidikan dan ASN oleh Kementerian Keuangan. Dan terkait triwulan 1 bagi Bapak Ibu yang belum pencairan, ini kita ulas alur perkembangan informasinya supaya kita paham sama-sama. Jadi pada hari Jumat 23 Mei yang lalu, admin DBL, salah satu admin Info GTK yang kita berterima kasih sering menyampaikan update informasi terkait TPG, itu melalui saluran yang dibuat menyampaikan bahwa pencairan TPG tahap 6 triwulan 1 untuk yang belum, itu diupayakan, pada saat itu disampaikan diupayakan cair akhir Mei atau awal Juni. Dan juga dari pihak Kementerian Keuangan di bulan Mei yang lalu konferensi pers juga menyampaikan akan diupayakan menuntaskan triwulan 1 di akhir Mei. Namun Bapak Ibu memang fakta hingga 11 Juni 2025 hingga pukul 11.00 WIB, pantauan kami, ikhtiar atau upaya pencairan oleh pusat untuk triwulan 1 bagi yang belum tersebut tidak terrealisasi sepenuhnya. Untuk non-ASN terpantau ada realisasi, betul. Tapi untuk ASN terpantau belum realisasi, Bapak Ibu, untuk yang belum menerima triwulan 1-nya. Itu pantauan dari tim kami. Ditambahkan di kolom komentar jika ada memang pencairan di daerah yang tidak terpantau oleh tim kami di akhir Mei atau di awal Juni untuk kategori ASN, Bapak Ibu. Yang pasti pantauan kami itu belum ada memang hingga hari ini. Jadi seperti itu ulasan perkembangan informasinya sejak akhir Mei Bapak Ibu sampai hari ini. Nah Bapak Ibu mungkin memang ada kendala teknis sehingga realisasi itu tidak bisa dilaksanakan di awal Juni atau di akhir Mei kemarin Bapak Ibu. Nah informasi terbaru dari admin Info GTK melalui saluran juga bahwa ini yang terbaru Bapak Ibu diposting tanggal di hari Senin kemarin ya, 2 hari yang lalu, bahwa rekomendasi pencairan tahap 6 untuk pengawas dan guru yang sudah terbit SKTP sebanyak 162.000 guru penerima itu sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan dan akan disalurkan ke rekening guru atau pengawas dalam minggu ini. Nah, dalam minggu ini Bapak Ibu. Nah, minggu ini kata atau frase minggu ini dalam postingan admin ini, admin Info GTK, bisa dimaknai dalam konteks minggu kedua Juni. Karena info dari tim validasi ini diposting pada Senin 9 Juni. Jadi minggu kedua. Jika diurai lebih spesifik itu antara tanggal 10 sampai tanggal 14 Juni. Itu minggu kedua. Kalau kita berhitung hari kerja maka 10 sampai 13 Juni hari Jumat. Karena kalau tanggal 14 hari Sabtu kan struktural itu off ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pantauan kami hingga hari ini memang belum ada realisasi, tapi kita menunggu sampai tanggal 13 atau 14 hari Jumat ya, tanggal 13 Bapak Ibu. Semoga hari ini hari Rabu, mudah-mudahan besok Kamis atau Jumat itu sudah ada realisasi. Sesuai dengan informasi yang disampaikan admin Info GTK bahwa disalurkan dalam minggu ini. Tapi perlu dipahami ada sambungannya Bapak Ibu, semoga tidak ada kendala. Ya kita berdoa semoga tidak ada kendala di teknis atau hal-hal lain terkait penyaluran 162.000 guru, baik pengawas maupun guru ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu alur perkembangan informasinya bagi Bapak Ibu yang belum memahami. Nah, terkait topik kedua, apa kabar triwulan 2? Untuk triwulan 2, sejauh ini belum ada informasi dari pusat, baik dari tim validasi, dari Kemenkeu secara detail Bapak Ibu. Kita masih berpegang pada Juknis TPG Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 bahwa triwulan 2 itu cair Juni. Dan berbicara konteks saat ini, Juni itu tersisa 2 pekan lebih. Nah, jadi semoga tidak keluar dari Juknis pencairan di bulan Juni, sehingga di akhir Juni ini, di paling lambat akhir Juni, kita menerima triwulan 2-nya. Tentu juga untuk triwulan 1 bagi yang belum menerima, bagi yang sudah terbit SKTP-nya Bapak Ibu. Tentu kuncinya adalah terbit SKTP dulu. Bagi Bapak Ibu yang masih 02 atau belum terbit SKTP-nya itu diupayakan dulu supaya valid bagi yang 02. Karena sampai kapanpun ditunggu tidak akan cair kalau masih 02 atau tidak valid. Nah, dalam postingan per hari Senin kemarin dari admin Info GTK, itu ada beberapa informasi tambahan yang disampaikan Bapak Ibu. Nah, seperti apa itu? Berikut ini kami ulas. 2, ini terkait rekening dormant.
Bapak Ibu harus paham bahwa rekening dorman itu adalah rekening bank yang tidak aktif ya digunakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan rekeningnya Pak Darman ya, tapi rekening dorman adalah rekening bank yang tidak aktif digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini disampaikan oleh tim validasi Info GTK. Ini perlu dipahami nih untuk guru-guru sertifikasi, karena rekening kita kan sudah terverifikasi tuh Bapak Ibu. Jangan sampai nantinya masuk ke rekening dorman ini. Penyebab rekening dorman yang pertama, kurangnya aktivitas transaksi. Jika tidak ada transaksi atau debit ataupun kredit dalam jangka waktu tertentu, rekening dapat menjadi dorman. Jadi kalau tidak ada transaksi, rekeningnya off, ya itu tidak akan bisa menjadi dorman juga. Yang kedua, lupa atau tidak digunakan. Maksudnya adalah pemilik rekening mungkin lupa tentang keberadaan rekening atau tidak menggunakan rekening tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, perubahan alamat atau kontak. Jika pemilik rekening tidak mengupdate alamat atau kontak, maka bank mungkin tidak dapat menghubungi mereka, sehingga rekening menjadi dorman. Kemudian yang keempat, kematian pemilik rekening. Jika pemilik rekening meninggal dunia, rekening dapat menjadi dorman jika tidak ada yang mengelola atau mengaktifkan kembali rekening tersebut. Yang kelima, kebijakan bank. Beberapa bank memiliki kebijakan untuk mengklasifikasikan rekening sebagai dorman jika tidak ada aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bagian bawahnya dijelaskan bahwa rekening dorman dapat menyebabkan biaya administrasi tambahan dan bahkan dapat ditutup oleh bank jika tidak diaktifkan kembali. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengaktifkan kembali rekening yang tidak digunakan secara berkala. Nah, ini terkait penjelasan dari tim validasi Info GTK perihal rekening dorman. Nah, jangan sampai Bapak Ibu rekening kita yang sudah terinput di Info GTK itu, yang sudah melalui proses verifikasi, sudah lama melalui proses di kode 13 kemarin, ujung-ujungnya jadi rekening dorman karena 5 faktor ini. Kecuali poin keempat ya, ini di luar kendali kita Bapak Ibu ya. Berikutnya dari tim validasi menyampaikan juga nih, himbauan untuk Sobat Mimin, semua yang TPG untuk triwulan 1 yang sudah tersalurkan, mohon untuk tetap menjaga rekeningnya tetap aktif, karena pembayaran berikutnya kemungkinan rekening tidak akan diverifikasi ulang. Jadi untuk pembayaran triwulan 2 tidak akan ada lagi kode-kodean Bapak Ibu, dan mungkin di semester 2 nanti SKTP semester 2 juga tidak akan lagi kode-kodean 13 terutama. Kalau mungkin kode 16 mungkin tetap seperti itu, tapi untuk kode 13 verifikasi rekening di sini ada keterangan kemungkinan rekening tidak diverifikasi ulang Bapak Ibu. Jadi pastikan rekeningnya tetap aktif, jangan sampai masuk tadi ke rekening dorman itu. Kemudian yang berikutnya dari admin Info GTK juga menyampaikan, terima kasih masih setia memantau channel ini. Mohon maaf beberapa waktu belakangan ini dari tim admin Info GTK belum bisa memberikan informasi banyak. Ya, untuk kebijakan validasi tunjangan semester depan kita sama-sama menunggu ya. Kemungkinan akan ada beberapa perubahan. Nah, ini menarik untuk kita tunggu. Seperti apa perubahan-perubahan yang dimaksud? Semoga perubahan itu memberi kemudahan untuk guru-guru Bapak Ibu. Jadi perubahannya arahnya adalah menjadi lebih efektif, lebih mudah untuk guru dalam hal ini, tapi tetap dengan tanggung jawab yang ada tentunya.